Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Surat Al-Isra. Surat yang ke-17, kita baca tadi ayat 82 dan 83. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita hari Senin yang lalu mengenai ada di antara kita hamba Allah manusia yang sampai dipanjangkan usianya mencapai usia tua. Tua ada yang renta, tua pikun. Wa minkum, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia, di mana di usia itu disebut nanti dengan usia arzalil umur. Usia seburuk-buruk umur, serendah-rendah umur, sejelek-jelek umur, sehina-hina umur. Di orang Arab namanya pikun atau edeh. Dalam bahasa orang kini namanya demensia, Alzheimer. Orang lah sudah lupa, hilang daya ingat. Akalnya tidak sempurna lagi, namanya kharif. Iko kaji kita hari Senin yang lalu. Intinya adalah ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia tua, ada yang dipanjangkan sampai usia tua, dan adalah orang yang sampai usia tua tapi tidak pikun. Karena tidak semua orang yang tua itu pikun. Tapi biasanya orang yang pikun ke orang tua. Ya, kita ulang. Tidak semua orang tua ke pikun. Biasanya yang pikun ke orang tua. Kira-kira begitu. Nah, untuk itu, sekedar untuk mengenang kajian lampau supaya bersampuan dengan kaji kini, bahwa kita tidak tahu sia di antara kita yang kali panjangkan umurnya sampai mencapai usia tua, sampai mencapai usia 80 kateh. Tidak tahu tak? Karena itu rahasia yang tidak satu manusia pun yang tahu itu. Sebab dikatakan dalam ayat, wa minkum, di antara kamu ada yang disampaikan kepada usia menjadi syuyukh, ini. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Intinya begitu. Ada yang dimatikan ketika masih kecil, atau ketika masih remaja, atau ketika lah muda atau dewasa. Tapi yang terbanyak mati itu oranglah tua. Dan orang tua pasti mati. Kalau belum mati orang tua, tambah tua. Kalau orang dewasa mati, tidak sampai tua.
Titik tekan kita, kaji kita kemarin adalah masalah arzalil umur. Dalam istilah agama, orang lama masuk usia arzalil umur, biasanya orang kau tidak dibebani lagi dengan beban-beban syariat, dengan kewajipan-kewajipan dalam beragama. Karena akalnya lah tidak sempurna, lah lemah, sehingga namanya kharif. Orang lah rusak akalnya. Diangkat pena, tidak diberikan kewajipan-kewajipan, dipikulkan tanggung jawab kepada 3. Orang tidur sampai bangun. Anin naim hatta yastayqiza. Orang tidur sampainya bangun. Selama orang tidur tidak berlaku kepadanya hukum dan tanggung jawabnya tidur. Anis sabi, anak kecil, hatta yahtalima. Anak kecil sampainya balik. Berarti sebelum anak itu balik, ada berlaku kepadanya lain hukum. Ikab, sanksi-sanksi lantarannya bekerja atau tidak bekerja, beramal atau tidak beramal. Dan daripada orang gila sampainya ya'qila, sampainya kembali akal sihatnya, termasuk orang-orang yang sejenisnya itu. Nah, orang tua, orang pikun, termasuk orang lah dicabut akal sihatnya. Kalau anak-anak sampai balik, alun disebut mukallaf. Mukallaf, orang nalah dibebani tanggung jawab, diberi taklif. Telah diberikan kepadanya tanggung jawab untuk mengemban kewajipan-kewajipan selaku hamba Allah yang muslim. Kalau dalam mencapai usia baligh. Syarat orang baligh ko akil. Di orang awak bagabuang akil baligh. Akil ko berubah lo menjadi akia baliyah. Kan akil baligh. Akil akalnya lah tumbuh, lah bisa diberikan beban tanggung jawab. Baligh orang telah sampai, baligh orang yang telah sampai kepada usia di mana di usia itu, di umur itu nyalah bisa bertanggung jawab. Nah, tanda-tandanya itu umurnya lah 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun lah mimpinya laki-laki dengan lawan jenis keluar mani, dah masuk usia baligh. Perempuan kalau lah haid, walaupun 15 tahun lah baligh. Itu tanda-tanda baligh. Sajaknya baligh sampai tua disebut dengan mukallaf. Orang yang diberi tanggung jawab syariat, tugas-tugas keagamaan. Kemudian berhentinya sampai hilang. Andaikan gilonya, tak boleh. Gilonya di tengah jalan. Atau pingsan, lantaran sebab tertentu pingsan. Ketikanya pingsan, salamnya pingsan, tidak diberi beban. Atau ketikanya sakit. Sakit yang menyebabkan hilang ingatannya. Itu. Atau tidur. Salamannya tidur, tidak diberi beban hukum. Entah kok ada latihan lah, tak tahu. Sudah dua lalu, lama garik sejago. Makanya tidak diberi beban. Asarnya beko setelah terbangun. Sampai nanti orang no lah tua no ko lah hilang lah balik ko akal. Tak ada akal. Orang tua dalam mencapai itu lah hilang akalnya, tidak sempurna, kharif namanya. Kharif, kharif.
akalnya rusak. Kecek istilah orang ilmiah demensia. Demensia atau demensia. Yang kecek lagi Alzheimer. Udahlah lupa ingatan. Gejala-gejala lupa ingatan. Dalam istilahnya arzalil umur. Kau kaji ke petang. Arzal seburuk-buruk, arzal sejelek-jelek, arzal sehina-hina, arzal serendah-rendah. Umur. Jadi kalau umur saja ketek sampai tua, umur yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling jelek umur tua. Tua nyanyuk, tua pikun, tua renta, tua edeh. Kalau anak ketek menangi-nangi, orang ibu pengkurang. Banyak-banyak duduk anak ketek, ibu juga orang. Bagani anak ketek, ibu juga. Tapi kalau orang tua, pembiarang saya. Makanya umur tua tu umur yang seburuk-buruk nak pikun. Coba lah bagani ke satu tua ke. Pembiarang saya nak lah. Terlebih kami apa-apa ke bagani, dia pergi orang lah. Nah, kalau masuk orang usia itu, usia pikun, dan kita tidak tahu umur berapa pikun, dan kita pun tidak tahu apakah kita termasuk pikun atau tidak, karena itu gaib di kita. Ada di antara kita, keluarga kita yang pikun, misalnya 70 pikun, tapi ada juga yang 80-an pikun, tidak pikun. Ada tidak pikun-pikun? Kan itu tidak tahu kita. Cuma kita tidak boleh pasrah dan menyerah. Maka rajin-rajinlah berdoa agar jangan dicoba diuji dengan penyakit pikun. Doain aja Nabi tadi. Kalau apa tu? Hari Seninnya lampau. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila arzalil umur. A'udzubika min fitnatil dunya wa adzabil qabri. Dibaca sebelum salam atau setelah salam bagi yang penapek. Yang penting doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pengecut. Aku berlindung kepadamu daripada bakhil, cekeh, sepilik kariang. Aku berlindung kepadamu daripada dikembalikan kepada usia yang terburuk, arzalil umur. Aku berlindung kepadamu daripada berbagai macam fitnah dunia. Aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Cekeh, bukhli namanya. Kawang, jubun namanya. Kawang ni tahu. Panakui, palompong, gacua, panggacua, namanya jubun. Arzalil umur, tunya. Tua renta, pikun. Arzalil umur. Fitnah dunia, berbagai macam ujian-ujian kehidupan dunia yang hampir-hampir kadang-kadang mampu kita memikunya. Dan kelima daripada azab kubur. 5. Dakwaan nak baca Al-Quran bagi orang tak takut. Bagi orang tak takut bahasanya ketua, nak usah baca doa aku. Bagi orang tak takut di azab kubur, nak usah baca doa aku. Bagi orang tak takut kerana berbagai macam ujian dunia, tak usah baca doa. Tapi bagi kita yang takut, perlu berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Boleh dibalik. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min an urada ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. 5. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu daripada jubun, penakut.
Wa a'udzubika min an uradda ila adzalil umur, dan aku berlindung kepadamu daripada dikembalikan kepada usia yang paling buruk, usia tua renta. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu daripada berbagai macam fitnah hidup di dunia. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. 5 yang kita kaji kini adzalil umur. Kita tidak boleh pasrah, tidak boleh menyerah sebelum masuk usia itu. Kerana kita kan alun-alun dan pikul ya, alun-alun dan pikul ya. Tapi waspada, hati-hati, dan teruslah berdoa. Kekuatan doa agar jangan kita diuji dengan pikul. Tualai banyak baca Quran. Karena Quran itu syifa. Tadilah kita baca ayat syifa. Surat Al-Isra ayat ke 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu, wa huwa syifa, menjadi penyembuh, obat penawar dari berbagai macam penyakit. Penyakit dua, penyakit yang menimpa hati, penyakit yang menimpa badan, penyakit yang psikis dan yang fisik. Disebutkan dalam berbagai macam tafsir bahawa yang dimaksud dengan syifa ya obat penawar, obat kesembuhan daripada berbagai macam penyakit hati, kebodohan, takabur, kesombongan, kemunafikan, syirik, iri, dengki, tamak, serakah, egois, macam hati. Itu semuanya penyakit hati, termasuk bakhil itu penyakit hati. Bangkang, engkar, angkuh, ujub itu penyakit hati. Dan juga syifa lil abdan, penyakit daripada badan. Dengan ruqyah. Sekaligus juga penawar, pembenteng perisai daripada jangan sampai timbul penyakit. Termasuk penyakit utak. Penyakit utak, penyakit pelupa. Penyakit yang mengarah kepada orang bisa pikun. Maka banyak sekali ulama menasihatkan, bacalah Al-Quran. Orang yang merutinkan baca Quran akan dijaga, dipelihara oleh Al-Quran itu sendiri. Termasuk daripada pikun. Karena Quran itu diyakini sebagai syifaun, obat penyembuh, penawar dari penyakit-penyakit. Rajin salah baca Quran. Surah Maghrib kah? Surah Subuh kah? Dan mintakan kepada Allah. Sudah baca Quran itu doalah, ya Allah pelihara umur para pikun. Melalui Al-Quran yang membaca, melalui Al-Quran yang selalu mau pelajari, maka dengan itu ya Allah pelihara umur, jaga umur, lindungi umur daripada pikun. Namanya bertawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal bertawasul amal saleh, jadikan amal saleh kita yang ikhlas, agar dengan amal saleh kita itu dikabulkan Allah doa kita. Boleh tawasul dengan amal saleh, tapi ikhlas. Ikhlas, ya tidak ria lah. Ya Allah, hamba lagi membaca Quran, setiap maghrib, setiap subuh. Dengan Al-Quran yang membaca itu, ya Allah jadikanlah sebagai perisai, pelindung, tameng, penjagamu supaya jangan pikun. Cuma ni kecil lo kurang doa awak tu. Jadi karya-karya lo rian. Jadi pikun kita tidak boleh pasrah. Coba tu sebelum pikun doalah. Doanya kalau kita ajan tadi. Kepulai banyak membaca Quran. Tualai banyak berzikir. Basahkan lidah zikir. Orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Itu balasannya. Fazkuruni azkurku. Ingat olehmu aku akan mengingatmu.
Ingat Allah, Allah ingat. Sehingga ketika kita butuh, Allah akan beri kepada kita. Di samping itu, ya, kok kesehatan lagi. Kesehatan. Banyak bergerak. Jangan suka berminum. Suka melamun, suka duduk dua. Menggarik dan menggarik. Itu segi kesehatan. Nak menggarik. Sehingga orang tua-tua kok disuruh juga banyak mengaca-ngaca. Jadi kalau ada orang gaya suka mengaca-ngaca, jangan tagah. Kecuali mengaca-ngaca nemburu. Nyarumpui, nanam-nanam, menyapu-nyapu, masam-sapi dia. Bahasa-bahasa, alaman, biasalah, jangan menggarik. Lancar darah. Bergerak dan bergerak. Sesuai dengan kita manusia dikasihkan kita manusia, dia banyak bergerak. Awak kadang-kadang kan gitu loh, biasalah. Cucu kan banyak, mak tangkap nama banyak kan mengajar. Biarlah mengarik. Asalkan jangan membahayakan. Asalkan jangan nanti berakibatnya sakit. Ya, kalau jalan-jalan halaman. Di kami punya orang gaib itu biasa, nyamik rumput, nanam kacang, nanam jagung. Biasa. Coba itu. Kalau mana-mana nyupai ibu. Peranyua, pemanggil, ada-ada pun terkenal. Kadang nana, kadang-kadang ikut. Tapi kalau aktif enggak. Itu segi kesehatan. Baca Quran, doa, baca Quran, zikir, bergiat kerja. Dan yang kelima banyak amal saleh. Karena andaikan pikun jo, orang pikun akan mengulang amal yang dilakukannya sebelum pikun. Halo? Lah pikun alun. Orang pikun akan mengulang kembali yang terbiasa dilakukannya sebelum pikun. Maka biasakan amal saleh. Andaikan terjadi jo pikun, kita hanya mengulang memori. Ketika masuk ke tahu orang pikun apa? Kalau biasanya salat, jadi tahu saya ketika masuk. Itu bomen surau. Itu bomen surau. Saya buatnya mengulang rutinitas. Jadi kalau kita sebelum pikun ko banyak malala, biasanya tahu ulang malala. Tahu malala? Oh, pi arilah sanjo jam malala jwo. Itu lagu lama. Arilah sanjo jam malala jwo, orang malala. Aktivitas orang sebelum pikun, kalau itulah menjadi rutinitasnya kebiasaan terbawa. Itu kecek orang wak. Kecek taranjo-ranjo. Gadang tabaw-baw lagay taubah tidur. Payah merubah. Maka biasakanlah amal saleh sehingga kecil orang menjadi latahnya, menjadi kebiasaan. Kebiasaan otomatis. Orang misalnya keluar rumah lah kebiasaannya baca bismillah tawakkaltu itu otomatis keluar. Otomatis. Kalau membiasakan baca bismillah setiap awal kerjaan otomatis. Jadi menjalang otomatis. Latahnya. Biasa. Dan kalau biasa baca sesuatu dalam pola, ini akan terbiasa. Muncul. Sebab itulah tersimpan di memori. Ketika pikun, keluar balik. Itu pentingnya kita memperbanyak amal saleh. Termasuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak berbuat baik karena kita nak tahu apakah kita sampai tua atau tidak. Inilah 2023 ha. Kalau 2023 ini tanggal 2 loh. Besok aku puasa orang lagi. Bulan Maret lah puasa orang. Sebentar hari. Itulah hidup ke sebentar. Taruh sebenarnya hidup ke sebentar bagi orang tua. Halo. Bagi orang anak tua terasa hidup ke sebentar. Begitu, petang kuat baru.
Petang kinyik-kinyik je anak-anak begini dah. Dah cucu lah. Sebentar saya ni. Nalamu ko bagi orang menanti dan menunggu. Itu nalamu. Kerana waktu itu relatif. Balik kita ke Jepangka. Lalu bagaimana orang pikun ko ketika nyo beribadah? Kadang-kadang nak sembahyang oli. Tiba di puasa cukup makannya. Cicitnya tak makan. Tak ada makan. Lah sembahyang lah. Sembahyang amak ko. Aku kata lah masuk. Malu lah je. Tulu lah masuk kan bisa jadi. Bisa jadi. Nah, segala amal-amal ibadah orang pikun sabana pikun. Beribadah tak beribadahnya lah. Tak ada ikap. Tak ada ikap. Sanksi tak ada lah. Sebabnya tak ada ditaklif lah. Ini termasuk orang yang tak punya akal sihat lah. Ini lah kharif. Akalnya lah rusak. Bahkan daya ingatnya lah tak ada lah. Likai la ya'lam. Tak tahu lah. Setelahnya tahu, selama kau tak tahu nyulai. Lah diambil balik pengetahuannya. Tak terkena. Tak terkena ke dia ketu. Kalau nyo tetap beribadah, dia lah kebiasaannya. Baca Quran, berzikir, sembahyang ke surau, lah menjadi kebiasaan saya. Itu yang bagus. Akan terus menambah catatan amal. Ianya mengulang saja. Walaupun di luar daya ingatnya lah, kebiasaan saya diulang. Kebiasaannya setiap waktu ke surau saya tadi. Mengulang kebiasaan. Setiap mugari itu lah kebiasaan saya baca Quran. Baca Quran itu nampak ni. Bila mencari awak, nampaknya kebiasaan menuntut. Ini selamanya beribadah ketika pikun tu, apapun ibadah, apapun amal saleh, menambah pundi-pundi pahala. Catatan amal, memperbalik timbangan. Andai kannya ketika pikun tu tak beribadah, lainnya tak diikap. Kerana tak normal lah. Tak normal, tak diikap, tak sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Kadang-kadang dia sembahyang cuma lah, ini tak sembahyang. Tak diikap. Cuma ikapnya nanti sebelum pikun. Berarti itu bawaan sebelum pikun. Kita ambil contoh. Anak-anak sebelum balik tak diikap dah. Ikap pun tak diberi sanksi. Tak dihukum. Tak diberlakukan hukum. Sebelumnya balik, tak sembayangnya, tak puasanya, atau tak melaksanakan kewajipan-kewajipannya, tak berdosa. Karenanya sampai balik lah. Balik adalah. Sehingga lu ditaklif. Lu masuk usia di mana usianya lah bertanggungjawab. Cuman kebiasaan-kebiasaannya sebelum balik ko tak itu, bikolah baliknya tak itu jo, anak berdosa enggaknya. Karena ketika lu balik, ini tak dididik, tak diajar. Sampailah balik tetap tak salat. Tiba kami laki-laki, contohnya sebelum balik tak diajar setiap pipis ko bersuci. Yalah sudah baliknya tetap itu, di mana-mana sak pipis. Orang enggaknya salah. Anak tu salah, orang enggaknya salah. Karena sebelum balik nak diajar, nak dilatih, nak diajar, nak dididik, nak diasuh, nak ditunjuki. Tak bau orang enggaknya ikut memegang andil atas perbuatannya itu. Ia selamanya belum balik, tak berdosa. Orang enggaknya salah. Biarlah pajak ketik baru. Ini suruh aja. Biarlah kok sampai balik tak biasanya. Pokoknya agamanya kita muru perintahkanlah anakmu untuk salat umur 7 tahun, umur 10 pukul supaya nyolah hampir-hampir masuk balik. Kan? Begitu orang pikun setelah selama kau berilmu lah balik nak ilmu lah pikun nak ada ilmunya lah hilang. Ketika itu kondisinya sama yang anak alun balik.
Kalau anak alun balih akalnya alulai, tapi kalau orang pikun akalnya lah diambil, itu beda. Si akalnya alun tumbuh lai, nanti lai akalnya diambil. La nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Nah, kita yang diuji, yang dicobai oleh Allah dengan adanya orang tua yang pikun, orang tua kita salah satunya pikun atau kedua-duanya pikun, kau ujian kita. Agar kita bisa menghadapinya seperti itu. Nyo pelupo, inyo nyinyia, inyo pemerang, inyo peranyu atau inyo paibo. Atau nyo menyeh-menyeh men tadi sagalo anu miang. Sagalo kali kecek miang. Kita harus paham. Itu usia di luar kontrol. Jadi paso-paso jangan beribadah. Yang kecek yo dan diajar-ajar sembahyang tak solat tak. Sebut dalam ayat begitu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Tetap tak boleh kita wala taqul lahumā uffin, jangan dibentak, mendeceh sejan, mencapak sejan, apalagi membentak atau mengarai-ngarai atau menghardi. Ini pikun. Tambah ibu hatinya. Taruhlah nyo tak bisa menganga, tak bisa melawan lagi, sebutnya kemalu ke menumpang. Orang tua tu kemalu ke menumpang nulai. No anak no. Anak no awak. Mengko bosawonyo untuk beranak dulu kan supaya kan masa awak anak kandung 9 tulang, ubek jariah, pala ada mam. Kalau tuo, lah tuo tempe pasanda. Memang itu pasanda. Kita jadi pasandanya. Itu kan kemaluan kapai le. Kemarin kapai di gaul lego. Itu. Kok nyinyi, kok nyimpan pemberang, yuk kita hadapi itu. Itu ujian kita. Pemangi kita hadapi. Kok pelupo, kok salah minum kerja jawab aku pelupo. Kok dibanding-bandingnya wak, anak lain tu balai. Ini orang tua ko ada orang pembanding. Nyomak wak. Pembanding. Dibanding-banding no yo orang sana wak. Wak lebih dibanding-banding no jo. Dan sana aku pandai lah menjilek. Pulang sekali-sekali kerja menyik-menyik diurui no mak no. Dia baca sona nak dan encik ko, baca sona nak dan encik ko. Pulang dua kali sahabat. Ada ibu mati. Biasa tu. Sebab nak menilai Allah. Anak nan jarang pulang ko santian penjilek. Dia panggil tak luar. Minta maaf kau ancak sana kan. So. Nang kami rantau ko memang lari rantau nanti. Ate lah amak wa apak wa de la bangun rumah ni kami ndak bisa dah. Bisa dah. Sesekali pulang kami tak ikut kami nya. Apabila jalan-jalan ke sana belah bila kami baru orang gaib kan. Kendianya tak. Ikut ni jileknya mak pak. Sakit mak yo. Ndak bawa nak ke rumah sakit. Aneh lah. Yo, mana nama? Cuman nang kita harapkan nilai daripada Allah. Kalau kita menghadapi orang pikun, harus tahu gitu. Itulah nang pikun. Dan suatu saat kalau kita pikun, kita pun begitu. Cuma kita tidak boleh pasrah untuk menerima pikun. Salah satunya itu. Berdoalah sering-sering sebelum salam atau setelah salam. Itu doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Sebelum salam atau sesudah salam, doa itu. Hafal itu, enggak pikun miko. Baca Quran, berzikir, beramal saleh dan jangan lupa ndak jogging, jadi suruh orang kayak ke jogging leh.
Biasalah mengari kau menyapu, masuk periang, malap-lap, menyiang-nyiang, mabarasia-barasia, mencabut-cabut, kau ni cabut, membiamilah. Lain tak buruak doh, biamilah. Duduk milah mak sinan, dan kami jadi gaduh-gaduh aja jam itu. Ano rumah no nawa uni, ku rumah no. Rumah no, ano nambe Yuda na dulu. Kini pandai kita mau usia no menengah-nengah no. Nak pindah ke Dapuan no lalu. No mangko na mo orang ke kerantau, nerantau tu ndak rumah no. Seranca Allah rumah awak. Ini tahu seranca Allah. Seranca Allah rumah rantau nan rumah no ndak itu. Si kome lama. Ada mak nak kejulai. Ndak. Ini terkena ada rumah no ni buatnya Yuda ni. Karena ayamnya parak pisang no. Ale, teranak-teranak no di rumah. Biarlah rumah-rumah bertupang-tupang terduninya. Begitu. Sebab itu nan rumah. Apalagi kita masih menumpang di rumah no ko. Kita kisah no kesina. Kita suruh kita tagah-tagah lo pandai lo ga menagah-nagah dan di rumah dia no. Pengen memang rumah no. Ko resep-resep bagi orang yang kapikun. Bagi orang kapikun, bagi menghadapi orang pikun. Inti kajiwa, orang pikun kalau tidak salat jangan diharia. Tidak puasa jangan diharia. Sabuknya lah diwa kontrol. Itu kerajo sesuatu dan untuk ulang melihat. Syukur-syukur setelah kita menghadapi orang kita yang pikun, lain rajin sembahyang. Rajin baca Quran, rajin berdoa, rajin berzikir. Rajin ke surau, syukurlah. Dia mau mengaca-ngaca-ngaca. Kok nyinyia tu lah biasa nyinyia. Nama saya Ranggai. Kan terkenal Ranggai nyinyia. Dia tak boleh nyinyia saja. Orang muda. Aku nyinyia macam Ranggai je lah. Orang muda nyinyia bagi orang. Nyinyia mana agak macam Ranggai je. Kalau nyinyia tandulah Ranggai. Kalau tak nyinyia nak nyinyia lah betul. Itu kejiwa sepagi itu. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Jangan lupa syifa Al-Quran, kesembuhan Al-Quran. Al-Quran sebagai penawar aku memang luar biasa. Rajinlah baca Quran itu. Lebih-lebih bagi yang rutin baca Quran jangan hentikan. Karena itu pembantu kita, pengobat kita, penawar kesembuhan kita dari berbagai macam penyakit-penyakit. Cuman niatnya jangan untuk itu. Niat baca Quran tetap untuk mengharap ridha Allah, mengharap dapat petunjuknya. Nah, itu dampaknya. Dampaknya kalau kita biasa baca Quran, nanti kita akan ditambangi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Rasanya itu kajian adalah siang. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.